Waktu pertama kali saya coba cari uang di internet, saya juga sama dengan kebanyakan pemula lainnya. Loncat dari satu peluang ke peluang lain, affiliate, AdSense, konten, freelancing, semua dicoba dan semuanya juga nanggung. Yang saya pikirin waktu itu cuma dua, bisa viral dan bisa cepat dapat duit. Tapi setelah cukup lama mencoba, gagal, belajar, dan akhirnya punya perusahaan aplikasi, saya mulai melihat pola yang menarik. Apa yang dilakukan pemula itu seringkali berbeda dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Ada juga yang berpikir, kapan nih saya bisa dapat 100 juta pertama saya dari internet? Karena kebanyakan orang nggak sadar bahwa ada tahapannya. Perjalanan membangun income digital itu punya 4 tahap, dan setiap tahap punya tujuan yang berbeda, butuh skill berbeda, serta punya ukuran keberhasilan yang berbeda. Jadi mari kita bahas 4 tahap tersebut. Tahap pertama kelihatannya sederhana, tapi justru sini paling banyak yang gugur sebelum sempat menghasilkan Rp1 pun. Pemula sering salah paham tujuan utamanya. Tujuan tahap pertama itu bukan untuk mencari income. Tujuannya adalah membangun mesin produksi. Artinya, kalian punya sistem untuk publikasi secara konsisten. Tanpa konten, satu-satunya cara agar orang tahu bisnis kalian itu adalah melalui iklan. Dan itu biayanya nggak murah. Konten itu memberi kalian jalan lain, membangun jalur distribusi dan kepercayaan terlebih dahulu sebelum minta orang untuk membeli apapun. Terus gimana caranya mengukur progres di tahap ini? Yang dilihat bukan jumlah followers, bukan jumlah view, tapi fokus pada proses produksinya dulu. Dan ada 3 metrik yang relevan di tahap ini. Metrik pertama adalah stabilitas output. Apakah kalian benar-benar konsisten memproduksi konten sesuai ritme yang diterapkan? Kalau masih butuh berhari-hari untuk satu konten pendek, itu tandanya kalian belum punya sistem. Kenali titik macetnya, apakah di riset, penulisan, editing, atau lainnya. Lalu metrik kedua, ini adalah peningkatan kualitas. Apakah output bulan ini lebih baik daripada bulan lalu? Ini bukan berarti harus naik drastis, cukup satu aspek yang meningkat. Dan metrik yang ketiga, keberlanjutan tanpa burnout. Kalau jawabannya enggak, berarti sistemnya belum cocok. Masih ada yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Dan kalau sering kehabisan ide, itu seringnya terjadi karena target audience belum jelas, premis belum jelas, belum mengerti struktur ide konten, atau belum punya kalender konten. Soal premis dan sistem ide, saya sarankan untuk membaca artikel yang dulu pernah saya tulis, karena inilah yang akan menjadi fondasi monetisasi. Linknya saya pasang di deskripsi. Nah, 3 dulu itu yang sebaiknya difokuskan. Dari situ, biasanya skill gap mulai bisa terlihat. Nah, di tahap ini, penghasilan biasanya 0 atau sangat kecil. Kalaupun ada pemasukan, anggap aja bonus. Jadi kenapa banyak yang gagal itu karena kemampuan produksinya masih lemah, tapi sudah mengharapkan viral dan income. Viral dan income itu nanti, setelah mesin produksi berjalan lancar, baru boleh bertanya, saya udah rutin bikin konten, tapi kenapa orang tetap tidak memperhatikan? Membuat konten dan membangun audience itu adalah 2 hal yang berbeda. Di tahap kedua, tujuan utamanya ada 2, mendapatkan perhatian dan membangun kepercayaan. Untuk mencapainya, jangan asal bikin konten. Kalian butuh 3 jenis konten ini. Pertama, konten tofu. Tujuannya menarik perhatian audiens spesifik yang punya masalah nyata dan aktif bertransaksi. Bukan asal viral demi view dari bocil. Kedua, konten mofu. Ini tempat kalian unjuk gigi, menunjukkan pengalaman, cara berpikir, dan alasan kenapa kalian layak didengarkan. Di sini, kepercayaan dibangun. Dan ketiga adalah konten bofu, konten yang mengajak bertindak, masuk ke email list, gabung komunitas, atau melihat produk kalian. Proporsinya tofu itu biasanya paling banyak, mofu di urutan kedua, dan bofu paling sedikit. Untuk penjelasan soal tofu, mofu, dan bofu, bisa dibaca juga di blog Last Minute Creator, link ke artikel ini ada di deskripsi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya agar kalian tahu apakah konten kalian itu benar-benar berkembang, atau sebenarnya cuma jalan di tempat? Nah, di tahap ini tuh banyak kreator yang melakukan kesalahan yang sama. Kalau view naik seneng, kalau turun ya sedih. Padahal analitik memberikan lebih dari itu, dan kalau memang hasilnya buruk, kita perlu mencari sumber masalahnya, bukan hanya meratapi angkanya. Analitik itu kayak hasil lab dokter memberitahu bagian mana dari konten kalian yang sedang sakit. Kalau banyak orang kabur di 2 detik pertama, hook kalian membosankan, terlalu lambat, atau tidak relevan dengan target audience. Untuk video panjang YouTube, CTR rendah berarti masalahnya di packaging. Orang nggak tertarik mengklik saat mereka melihat judul atau thumbnail video kalian. Tapi kalau retensi anjlok di tengah, ini struktur dan storytelling kalian berantakan, terlalu banyak basa-basi, atau pacing videonya nggak bagus. Data-data analitik atau insights di medsos itu memberi kita tahu skill apa yang masih harus diperbaiki. Nah, dan selain metrik-metrik tadi, ada 2 metrik yang penting yang sering dilewatkan pemula.
Konten TOFU itu idealnya mendatangkan banyak new viewers. Kalau angka ini stagnan terus, distribusi atau discovery-nya yang bermasalah. Dan terus kalau konten MOFU biasanya memiliki lebih banyak returning viewers. Kalau nggak ada yang kembali, nggak ada returning viewers, berarti konten sebelumnya itu belum cukup berkesan untuk membuat mereka ingin melihat lagi. Atau bisa jadi konten yang baru ini nggak berkaitan sama sekali dengan konten sebelumnya. Jadi hampir setiap masalah pertumbuhan bisa ditelusuri ke skill tertentu. Bukan soal kerja keras juga ya, bukan soal algoritma, tapi skill mana yang masih jadi titik lemah. Itu yang perlu diperbaiki. Nah, kalau kalian punya sistem satu orang, selain dapat blueprint lengkap dan AI Super Prompt, kalian juga dapat SSO Workspace. Nah, di sini kalian bisa merencanakan jalur distribusi dan produksi konten dengan lebih baik. Selain itu, diagnosis kontennya juga dibantu agar lebih mudah dipahami. Jadi kalian bisa tahu dengan mudah apa yang masih kurang, apa yang udah bagus. Soal income tetap ini biasanya mulai muncul pemasukan kecil, entah itu AdSense kalau di YouTube, atau mungkin affiliate, dan bisa juga sponsorship kecil. Tapi biasanya nggak terlalu besar dan masih sering fluktuasi. Nah, di tahap berikutnya, baru kita masuk ke tahap di mana kreator bisa benar-benar berkembang. Kalau kalian berhasil sampai ke tahap ini, selamat. Kenyataannya, banyak orang yang udah tumbang jauh sebelum detik ini. Disinilah permainan benar-benar berubah. Kalian bukan hanya seorang konten kreator, tapi mulai naik kelas menjadi seorang pemilik bisnis. Kenyataannya banyak kreator terjebak di tahap 2, dapat view tinggi tapi rekening tetap syarat. Karena dari awal mereka masuk ke market yang salah. Kalau market yang kalian sasar dari awal nggak punya daya beli, nggak aktif bertransaksi, atau nggak punya masalah nyata, kalian akan kesulitan untuk menjual apapun. Tapi kalau marketnya udah benar, ada 2 jalur upgrade yang bisa kalian pilih. Jalur pertama, konten mendatangkan traffic ditampung ke lead magnet gratis, terus masuk ke email list atau komunitas privat. Di sini kalian membangun hubungan, mendalami masalah mereka, baru jualan. Dan ini adalah jalur yang saya rekomendasikan. Jalur kedua, konten langsung diarahkan untuk jualan produk atau jasa. Jalur ini bisa menghasilkan uang lebih cepat, tapi hubungan jangka panjangnya lemah. Nah, kalau milih jalur ini, satu hal yang saya tetap sarankan, setelah ada yang membeli, usahakan mereka dimasukin ke komunitas atau email list. Jadi jangan biarkan hubungan berhenti di transaksi pertama. Dan di tahap ini, kita juga harus melihat angka yang lebih dekat dengan uang. CTR ke landing page ini berbeda dengan CTR judul dan thumbnail YouTube. CTR yang ini mengukur seberapa banyak viewers yang bergerak dari konten ke landing page kalian. Kalau view tinggi tapi sedikit yang ngeklik, itu berarti CTR-nya rendah. Masalahnya itu ada pada proses mengubah perhatian menjadi tindakan. Kalau traffic masuk tapi sign up rate rendah, biasanya lead magnet kurang compelling atau value proposisinya belum cukup jelas. Orang belum melihat alasan yang kuat untuk bergabung dengan kalian. Kalau CTR bagus tapi conversion rate jelek alias jarang yang beli, kemungkinan masalahnya ada di offer, sales copy, atau positioning. Orang tertarik melihat tapi nggak tertarik membeli. Sebaliknya kalau conversion rate bagus tapi trafficnya masih kecil, berarti yang dibutuhkan adalah lebih banyak distribusi. Tapi ada satu catatan penting. Iklan itu sebaiknya dijalankan kalau tracking udah benar-benar rapi. Kalau belum, iklan sering berubah jadi biaya belajar yang mahal. Di tahap 3, ada tambahan skill yang perlu dipelajari. Nah, ini sebabnya kenapa harus bertahap. Kalau udah pengen income atau viral dari awal, itu udah pasti tambah puyeng. Karena ilmu yang harus dipelajari itu nggak sedikit. Nah, kabar baiknya, kalau bisa berhasil di tahap ini, income kalian bakal mulai stabil. Belum benar-benar besar banget, tapi seenggaknya kalian nggak harus bergantung pada satu konten viral. Karena sistemnya udah mulai berjalan. Meraih 100 juta pertama itu nggak semudah yang dikatakan banyak orang. Ini sebabnya kalian perlu memasuki tahap keempat, agar tahu caranya meningkatkan pendapatan. Di tahap ini, pekerjaan akan menjadi lebih kompleks. Karena selain tetap harus posting konten, tujuan utamanya itu bukan sekedar menambah traffic, tapi mengoptimalkan sistem bisnis yang sudah berjalan. Dan ada satu hal yang harus mulai disadari di sini. Mendapatkan customer baru itu penting, tapi mempertahankan yang udah ada sering jauh lebih menguntungkan. Dan disinilah konsep product leader mulai jadi penting. Satu customer itu nggak berhenti setelah satu transaksi, mereka punya perjalanan dimulai dari produk entry level, lalu masuk ke produk utama, kemudian ke produk lanjutan yang membantu mereka mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau untuk bisnis SaaS seperti milik saya itu nggak perlu banyak produk, tapi banyak plans. Dan selain itu, modal pembayarannya juga subscription alias langganan. Nah, ini SaaS milik saya, mari kita lihat pricing-nya. Pricing yang ditawarkan secara default itu adalah bayar tahunan. Terus di sini ada beberapa plans tergantung pada kontak email yang dimiliki. Kalau switch ke bayar bulanan, harga per bulan tiap plan itu sebetulnya jadi lebih mahal.
tapi nggak harus bayar sekaligus per tahun. Dan semuanya bisa trial dulu, ini juga berfungsi sebagai lead magnet. Selain produk leather, kalian juga harus belajar metrik-metrik yang berhubungan dengan penjualan. AOV mengukur seberapa besar nilai rata-rata yang dihasilkan dari setiap pembelian. Terus dengan menghitung CAC, kalian bisa tahu biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu customer baru. Dan kalau kalian udah menggunakan iklan, metrik ROAS mengukur seberapa besar return yang didapat dari setiap rupiah yang diinvestasikan ke iklan. Selain metrik-metrik tadi, masih ada lagi metrik penting lainnya yang bermanfaat dalam mengukur aktivitas marketing dan penjualan. Kalian gak perlu hafal semua itu sekarang, yang penting pahami satu prinsip. Semakin besar nilai yang dihasilkan dari setiap customer, semakin mudah bisnis untuk bertumbuh. Ya kecuali expense-nya gak kekontrol ya. Dan itu kenapa customer retention menjadi sangat penting di sini. Customer support dan customer experience bukan lagi sekedar tambahan, tapi jadi faktor penentu. Nah, tapi di tahap ini, kalian juga bisa merekrut virtual assistant, freelancer, bahkan pegawai tetap, kalau memang udah jadi kebutuhan. Jadi yang bekerja bukan lagi satu konten, satu produk, atau satu promosi, tapi seluruh sistem bisnis yang saling mendukung satu sama lain. Dan di titik ini, pertumbuhan mulai terasa berbeda. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Jadi kapan saya bisa mendapatkan 1 juta pertama dari internet? Jawabannya nggak sejelas yang banyak orang harapkan. Gak ada yang bisa memberi angka bulan yang pasti, karena tiap orang itu berbeda. Kecepatan bergeraknya berbeda, skill yang dimiliki di awal itu juga berbeda, dan kondisi hidupnya juga pasti berbeda. Jadi yang berubah di setiap tahap itu bukan hanya income, tapi juga fokusnya, metrik yang diperhatikan, skill yang harus dipelajari, dan masalah yang harus diselesaikan. Jadi kalau hari ini income digital kalian masih kecil, atau bahkan masih nol, jangan langsung sedih. Coba lihat dulu posisi kalian hari ini, lalu tanyakan pertanyaan yang berbeda. Saya sedang berada di tahap mana? Jadi jangan sampai mengharapkan hasil dari tahap berikutnya, padahal pekerjaan di tahap sekarang itu belum selesai. Jangan lupa cek sistem satu orang kalau kalian perlu blueprint yang lebih detail dan ingin lebih dipandu dalam implementasinya melalui SSO Workspace. Linknya saya pasang di deskripsi.